Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Halo Sobat Berkesan, kembali lagi di podcast Berkesan. Berencana itu keren pisan. Nah, boleh dong tepuk tangan juga nih, tepuk tangan online ya Bunda. Karena penontonnya di rumah dan di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang seperti biasa sudah bersama orang yang luar biasa. Dan sekarang aku lagi bareng Kepala LPKA kelas 2 Bandung, Bunda Indri. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Genre ya? Sobat Berkesan Sobat kali ini ya. Sobat Genre, Sobat Berkesan, pokoknya semua di sini kumpul yang nonton gitu, ya. siap. Dari berbagai kalangan juga. Karena di sini banyak banget edukasi dan juga informasi yang menarik buat seluruh penonton gitu. Nah, tentang Bunda Indri nih, kayaknya mending langsung deh Bunda jelasin siapa Bunda dan dari mana, juga boleh perkenalan dulu Bunda. Oh gitu ya, baik. Openingnya gimana? Openingnya boleh langsung aja, halo nama aku gitu. Oh, nama aku ya. Halo, nama saya Indri Aprianti. Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Oh, orang Kuningan ya, Sunda asli. Sunda pisan. Kebetulan saya di sini diamanatkan menjadi PLT. Oh, jadi PLT itu pejabat sementara sambil menunggu yang definitif gitu. Aslinya sebenarnya saya bertugas di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Jalan Jakarta. Iya, yang di Jalan Jakarta. Itu. Udah pernah ke sana? Sudah pernah. Aduh, udah kemana-mana ini Kebetulan Pak. pernah bergabung juga jadi Duta Hukum dan HAM waktu SMA. Oh iya, itu di Divisi Yankum ya? Iya, pernah juga. Jadi udah agak familiar lah sama teman-teman dari Kemenkum. Nah, itu udah sedikit perkenalan ya. Ternyata Bunda Indri ini dari Kuningan. Usianya kayaknya baru 29, ini bener-bener aku nyangka 29 waktu perkenalan ya. Aduh, seneng banget saya. Oh, seneng banget ya. Tadinya mau manggilnya Teteh. Nggak apa-apa, Teteh juga. Teteh Indri ya nggak apa-apa. Oke, nah berbicara tentang LPKA ini ya kan ada mungkin teman-teman yang nggak tahu. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih, LPKA ini tempat apa sih? Oke. LPKA itu kan singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dulu namanya Lapas Anak, kemudian sejalan dengan SPPA muncul, kita berubah nomenklatur menjadi LPKA. Gitu. Oke, jadi berubah nama ya sekarang. Ya, diiringi dengan perubahan perlakuan terhadap anak. Oke, diiringi perubahan intinya perlakuan. Intinya di situ ya. Nah, dan juga aku menariknya di sini ada kelas 1, 2, dan 3 ya. Jadi ada LPKA kelas 2. Kayak sekarang kita lagi ada di LPKA kelas 2. Nah, itu berdasarkan apa nih kelasnya? Kalau berdasarkan kelas 1, kelas 2 itu kita lihat mungkin dari yang paling terlihat adalah dari sisi kapasitas. Sisi kapasitas isinya. Itu, ya isinya itu. Isinya ya. Dan mungkin berbicara di sini kan banyak banget di sini dan khususnya notabene remaja gitu ya. Usia 10 sampai 20 tahun dan belum menikah itu termasuk ke dalam remaja. Nah, ngomongin tentang lamanya di sini nih, kan pasti beda-beda banget ya. Kalau paling lama deh berapa lama di sini? Di sini ada yang 10 tahun. Oh, 10 tahun ada ya, 10 tahun. Ada. Kalau paling sebentar? Paling sebentar 4 bulan ada itu, 4 bulan. 4 bulan sampai 6 bulan sekitar itu ya. Iya. Tapi untuk saat ini kira-kira yang paling sebentar ada berapa nih? Berapa lama teman-temannya? Berapa lama ya? Ada berapa orang maksudnya? Ada berapa lamanya yang paling sebentar di sini yang lama di sininya? Yang lama di sini. Sekitar 1 tahun ke atas mungkin ya? Kebanyakan sih mungkin antara range 2 sampai 5 tahun gitu. Oh, yang range paling 2 banyak. sampai 5 tahun yang paling banyak itu. Tapi jangan khawatir Sobat Berkesan nih. Karena yang aku tahu nih ya, setelah tadi bertemu sama beberapa teman dari LPKA ini, mereka produktif sekali di sini, jadi nggak cuma diam aja gitu ya ngobrol sama teman-temannya. Harus itu. Harus sekali. Nah, ngobrolin tentang produktivitas remaja yang ada di sini, apa aja kegiatannya? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Banyak. Boleh dong di-spill satu-satu, diceritain satu-satu. Kita mulai dari bangun pagi nih. Bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi mereka itu sudah pastikan wajib sholat berjamaah. Wajib sholat berjamaah. Ya, 5 waktu bagi yang agamanya Muslim. Ya. Habis itu mereka olahraga. Kemudian olahraga, sarapan bareng. Sarapan bareng. Habis itu mereka mengikuti kegiatan yang sudah mereka ikuti, yang sudah terjadwal. Oh, dan itu berbeda-beda ya? Berbeda-beda sesuai dengan
hasil asesmen dari mereka peminatannya kemana. Oh, jadi di sini juga ada yang namanya pengembangan life skill ya? Oh iya. Jadi kemampuannya benar-benar digali dan diarahkan. Nah itu, makanya tadi saya bilang bahwa yang basically gitu yang kita tekankan di sini adalah pedoman perlakuannya kepada anak. Mereka wajib sekolah, gitu, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Non formalnya bisa life skill, gitu. Ada sablon. Ada sablon juga. Ada sablon, mereka ada cukur rambut juga, gitu. Mereka ada kesenian juga, olahraga, gitu. Okay. Kemudian pendidikan formalnya mereka bisa sekolah, melanjutkan sekolahnya, bisa melalui jenjang formal yang maupun non formal. PKBM. Oh, PKBM. Ya, nah, mungkin apa sih Bunda yang diharapkan ketika teman-teman itu aktif, produktif gitu ya di sini tuh. Nah, itu apa yang diharapkan mungkin setelah keluar dari sini tuh apa yang diinginkan dari Bunda? Yang terpenting, saya sih berharap mereka adalah mengembalikan kepercayaan diri mereka. Itu yang utama banget. Itu yang utama, karena bagaimanapun juga ketika mereka masuk ke sini, itu sudah dipastikan mereka akan merasa satu minder. Iya. Secara psikologis. Gitu. Kedua, mereka merasa berbeda dengan anak-anak yang di luar sana. Yang di luar sana. Itulah yang harus kita bangkitkan. Ayo, kalian itu adalah sama dengan mereka. Kesempatan kalian juga sama. Betul gitu. sekali. Jadi ketika mereka keluar nanti, kepercayaan diri mereka sudah pulih kembali dengan mereka dibekali keterampilan-keterampilan. Nah, mungkin jadi banyaknya kegiatan yang produktif ini tuh untuk membekali ya buat teman-teman yang ada di LPKA ini. Karena mungkin kalau orang mikirnya tuh di sini tuh kayak terpenjara gitu, diem dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru di sini teman-teman yang ada di LPKA ini jauh lebih berkembang dan juga produktif banget dan lebih terarah. Jadi nggak khawatir nih kalau misalkan setelah dari sini dan mereka bermasyarakat kembali, itu punya bekal ya Bunda ya. Tapi jangan sampai juga masuk ke sini. Iya, tapi jangan sampai juga masuk ke sini. Biarpun aku di sini produktif banget nih, aku pengen nggak gitu juga gitu ya. Oke, nah ini banyak banget yang tadi Bunda spill ya, kayak kegiatannya dari mulai bercukur, yang belajar cukurin, nyablon juga ada. Oh, membatik juga ada ya. Gitu. Dan kalau misalkan aku pengen tahu, ini mendatangkan orang-orang yang berkompeten langsung kah, atau sebenarnya dari ibu bapak lapasnya sendiri udah jago-jago nih, kayak ada yang jago nyukur, jago apa, atau mendatangkan langsung? Jadi gini, ketika kita concern terhadap pembinaan di LPKA, tentunya kita tidak bisa sendirian. Betul sekali. Nah, seperti inilah BKKBN masuk. Oke, Aduh, kita saya senang masuk sekali gitu kan. Kemudian banyak juga mitra-mitra yang memang concern terhadap anak gitu. Peduli kepada pembinaan anak di LPKA gitu. Tentunya ya melalui kerjasama. Oh, melalui kerjasama. Koordinasi, kolaborasi antara kementerian-kementerian, lembaga, yayasan yang memang peduli terhadap anak. Oke, betul sekali. Nah, berbicara tadi gini, tuh kan ada sunda-sundanya tadi gening ya Bu. Ada BKKBN nih datang kerjasama di sini dan berbagi edukasi tentang kesehatan reproduksi. Mungkin next bukan hanya ketika sekarang aja ya Bunda ya, kita mungkin misalkan ada kerjasama lainnya, atau mungkin menurut Bunda kita bisa masuk nih di ketika ada kegiatan apa, atau bagaimana nih tindak lanjutnya? Yang Bunda harapkan dan inginkan dari kita. Seperti yang tadi disampaikan ya di opening, harapan kami di sini bahwa memang supporting dari luar itu memang benar-benar kami harapkan ke depannya. Oke, gimana nih ke depannya gitu ya, program-program lebih bervariatif lagi gitu untuk anak-anak di LPKA dan berkesinambungan, continue, dan harapannya ya mungkin sudah terprogram dengan timeline ya, ya gitu, betul sekali. terjadwal gitu mungkin ya bulan ini berapa kali nih, terus topiknya apa gitu. Oke, jadi kita secara apa ya, ada tindak lanjut yang rutin juga teman-teman dari BKKBN hadir ke LPKA kelas 2 ini. Tapi mungkin karena di sini ada bukan hanya LPK kelas 2 aja, jadi di jajaran sini tuh ada beberapa lapas ya. Kalau LPKA itu di tiap provinsi ada satu. Oh, di tiap provinsi. Jadi Jawa Barat cuman ada di sini. Di sini di Di LPKA Bandung. Di Jalan Sukamiskin ya, lebih tepatnya. Nah, oke, buat teman-teman sendiri, kalau misalkan aku pengen tahu nih, apakah teman-teman yang di sini tuh boleh dijenguk nggak sama keluarganya? Oh, itu memang haknya mereka. Oh, itu gitu. haknya mereka. Kita sudah membuka kembali kunjungan tatap muka. Karena kemarin sempat terhenti selama pandemi COVID itu 2 tahun lebih lah kita tidak menerima kunjungan tatap muka, tapi kita fasilitasi dengan video call.
Oh, ada video call-nya. Nah, itu berarti udah Jadi, banyak banget fasilitas yang didapatkan ya oleh teman-teman. Mungkin bahkan ada yang memang karena remaja ini kita nggak bisa pungkir ya, punya perekonomian berbeda, kemampuan yang berbeda, dan yang ketika datang ke sini tuh kayaknya mendapatkan segalanya nih ya, dan juga menjadi dan itu memang harus, dan karena itu harus. jaminan perlindungan hak anak. Betul itu sekali. yang harus kami berikan. Gitu. Betul sekali. Dan ngomongin tentang fasilitas nih ya, dari sekian fasilitas, karena kalau misalnya teman-teman berkesan kalau ngelihat di sini ini keren banget tempatnya, rapih juga, bersih juga, dan tentunya ini yang mengelola dari anak-anaknya sendiri ya. Jadi kayak suka ada jadwal bersih-bersih gitu. Oh iya. Kalau fasilitas Sarpra itu tentu kita atas bantuan dari mitra-mitra kerja, kemudian kalau untuk pemeliharaan, maintenance kita ya dari anak-anak juga. Oke, gitu. Jadi di sini benar-benar mereka merasa memiliki ya tolong dirawat dong. Oke, rajin gitu. banget. Dan tadi mungkin ketika aku datang nih ya, sedikit gambaran ketika aku datang ke sini, ada teman-teman yang lagi nyapu-nyapu, lagi bersih-bersih, lagi buangin sampah, dan mereka gotong royong banget di sini. Ya, itu merupakan salah satu edukasi ya, edukasi kebersihan bagi diri mereka sendiri, dan memang harus mereka gitu. Kalau kalian mau nyaman ya harus bersih gitu dong. Oke, dan juga harus dibudayakan ya hal-hal yang baik dan hal-hal yang kecil apapun. Oke, dan nggak kerasa nih kita udah beberapa menit ke depan ya, ke belakang tadi kita ngobrol ya, dan aku grogi banget, ini asli banget, dan aku tadi usianya Bunda 29, makanya aku manggilnya Teteh. Siap. Tapi sebelum kita closing, mungkin ada statement juga dari Bunda buat Sobat Berkesan, atau ada pesan apapun itu? Mangga. Pesan? Apa ya? Seputar mungkin lebih tepatnya buat remaja-remaja, karena mungkin di sini kan LPKA anak ya, jadi tentang anak juga boleh Mangga berpesan untuk seperti apa? Buat anak-anak kami di LPKA khususnya, kemudian anak-anak di luar sana pada umumnya anak-anak Indonesia, jadilah anak-anak yang tangguh. Jadi anak yang tangguh? Siap. Kalian adalah penerus cita-cita bangsa. Penerus cita-cita bangsa. Oke, boleh tepuk tangan online, luar biasa sekali. Pokoknya harus menjadi anak-anak yang tangguh dan juga tentunya berkualitas ya Bunda ya. Siap. Ya, jadi jangan sampai berpikir pengen ke LPKA biar lebih berkualitas dan juga produktif. Jangan sampai ya teman-teman, harus berkualitas di luar sana dan juga mengukir prestasi, karena masa-masa remaja, masa anak ini masa lagi perubahan yang besar banget, jadi memang harus perlunya pengarahan. Dan mungkin buat orang tuanya juga ada pesan Bunda untuk tetap menjaga putra-putrinya? Tentu ya, bahwa di era sekarang ini bahwa ketahanan keluarga itu adalah yang terpenting. Jadi tumbuh kembang anak itu berawal dari keluarga yang sehat, baik, dan memang memberikan nilai-nilai yang positif bagi anak. Oke, wah. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga ya, karena ada keluarga yang kuat nanti melahirkan pemimpin yang luar biasa, generasi yang luar biasa. Karena kita yakin anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang ini calon-calon para pemimpin nanti Bunda dia masa anak. Mungkin ada yang anti menggantikan Bunda gitu ya di sini, dan juga ada mau menggantikan pemimpin negara pokoknya. Tapi paling terpenting teman-teman remaja atau anak-anak nanti next yang pasti bakal jadi pemimpin diri sendiri dan juga keluarga. Oke gitu. Nah Bunda nggak kerasa sebenarnya masih banyak banget pertanyaan ya tentang bagaimana kegiatan di LPKA. Mungkin teman-teman juga yang mau bekerja sama ataupun yang konsen ataupun memiliki sisi empati lain terhadap anak, itu boleh banget bergabung bersama LPKA ya. Jadi kerjasama. Ya, kami terbuka sekali. Dan salah satunya kita BKKBN juga, semoga kita bisa bertemu lagi Bunda dan juga bekerja sama lagi dengan timeline dan juga ada terjadwalkan ya Bunda. Oke. Sekali lagi terima kasih Bunda, sehat selalu dan semoga kita bertemu lagi dan kita bisa podcast lagi mungkin di lain kesempatan di podcast Berkesan. Dan mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah stay terus nonton. Jangan lupa boleh share juga nih ke teman-teman ya tentang edukasi, tentang informasi yang di podcast ini, karena Berkesan ini berencana itu keren pisan, memberikan edukasi dan juga informasi yang luar biasa banyak dan luas sekali untuk seluruh masyarakat. Oke, terima kasih Bunda sekali lagi. Sekian episode podcast Berkesan kali ini. Semoga berkesan dan sampai jumpa di kesan selanjutnya. Dadah. Podcast Berkesan, berencana itu keren pisan.